Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Tahukah kamu bahwa tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Talasemi Sedunia? Yuk kita kenali tentang talasemi lebih lanjut. Talasemia adalah suatu penyakit di mana dinding dari sel darah merahnya rapuh sehingga gampang pecah. Apabila banyak dari sel darah merah yang pecah, maka hemoglobin akan turun. Gejala awalnya, anak itu tampak terlihat pucat dan mengalami sering kelelahan setelah aktivitas yang agak berat. Apabila ditemukan gejala seperti yang tadi disebutkan, maka kita perlu memeriksakan beberapa pemeriksaan darah untuk menegakkan diagnosis dari talasemi. Apabila didapatkan anak tampak pucat dan didapatkan gambaran wajah seperti gambar di atas, maka segera periksakan. Untuk pengobatan talasemi dibagi dengan pengobatan sesuai gejalanya dan sesuai penyebab penyakitnya. Untuk gejalanya diobati dengan cara transfusi berkala. Untuk pengobatannya harus melalui transplantasi sumsum tulang. Karena talasemi merupakan penyakit yang diturunkan, maka pencegahannya dengan konseling pranikah. Apabila anak talasemi sudah tumbuh dewasa, maka perawatannya akan dijelaskan oleh Dr. Agustiati. Terima kasih Dr. Irfan atas penjelasannya tadi. Ini dia yang perlu kita waspadai bagi anak dengan talasemi yang tumbuh dewasa. Dulu fokusnya adalah transfusi. Jadi orang talasemi disebut transfusi harus rutin. Tapi pada saat dewasa, fokusnya selain transfusi adalah adanya komplikasi kronis jangka panjang. Apa itu? Penumpukan zat besi. Karena transfusi berulang, zat besi menumpuk banyak. Komplikasi tidak muncul dalam waktu singkat, tapi sesuatu yang bertahap pelan-pelan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga sesuatu hal yang lama itu tadi bisa menyebabkan ferritin yang tinggi menumpuk di berbagai organ. Jadi zat besi bisa menumpuk banyak di liver, di jantung, dan di beberapa organ yang menghasilkan hormon, sehingga muncul berbagai komplikasi. Contohnya kalau di liver terlalu banyak zat besi, maka bisa jadi gagal hati atau gagal liver. Kalau di jantung ada komplikasi, dalam hal ini gagal jantung. Dalam hal ini juga ada gangguan pubertas atau gangguan hormonal. Kalau misalnya menumpuk di pankreas bisa terjadi diabetes. Jadi bukan cuma transfusi intinya, kita harus menjaga zat besi harus terkontrol. Gejala yang bisa terlihat adalah yang simple, karena zat besi itu banyak dan itu bisa bikin kulit kita menghitam. Jadi pasien-pasien talasemia kulitnya menghitam. Kemudian gangguan pertumbuhan, karena tidak ada hormon pertumbuhan yang cukup, karena tadi ada penumpukan zat besi di organ-organ hormonal. Kemudian liver, kalau ada gangguan liver dia jadi kuning, dalam hal ini kayak orang gangguan liver. Kemudian jantung, kalau misalnya ada gagal jantung, sesek-sesek kayak orang sakit jantung, begitu. Pengobatan yang teratur, nomor 1, monitoring ferritin teratur. Per 3 bulan harus dimonitor. Nomor 2, kita harus pakai obat-obat kelasi besi untuk menangkap besi dan mengeluarkannya agar tidak terjadi penumpukan zat besi untuk mencegah terjadinya tadi komplikasi jangka panjang. Kemudian monitoring terjadinya gangguan jantung yang penting, ada suatu pemeriksaan namanya MRI T2 Star. Walaupun belum ada di Solo, ada di Jakarta. Dengan manajemen yang tepat, pasien itu bisa baik, bisa hidup produktif sampai usia dewasa, bahkan usia tua. Jadi harus kontrol teratur, monitoring, minum obat kelasi besi selain transfusi rutin. Selamat Hari Talasemia Sedunia, tidak lagi tersembunyi, menemukan yang terdiagnosis. Salam gemati.